Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama, mari kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan jasmani, kenikmatan rohani, serta dapat berkumpul di acara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita curahkan kepada manusia yang pertama kali mengetuk pintu surga, yang paling banyak umatnya. Siapa lagi kalau bukan idola kita semua, Habibana wa nabiyana wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Kata Rasul, bila mana orang yang paling pelit itu adalah bila mana namaku disebut di dekatnya, dia tidak mau membacakan salawat kepadaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, yang telah membawa kita dari zamannya jahiliyah hingga zamannya Islamiyah. Adik-adik semua tahu apakah ilmu? Tahu tidak? Apakah ilmu itu? Ayo yang bisa jawab. Dikasih duit sama ibu saya. Ayo, ada yang tahu ilmu itu? Angkat tangannya. Berarti gak ada yang tahu. Lanjut. Ilmu itu cahaya, sedangkan bodoh itu bahaya. Bayangkan orang yang di luar sana seperti Habib, syekh besar, ulama besar. Dia adalah mempunyai ilmu yang sangat tinggi hingga kita memandangnya saja, wah masya Allah, seperti kita memandang kekasih. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu qila lakum tafassahu bil majalisi yafsahillahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya kepada orang yang menuntut ilmu. Saya punya cerita, mau apa tidak? Jadi gini, sejak zaman dahulu Uwais Al-Qarni dia meminta izin kepada ayahnya, wahai abah, aku ingin menuntut ilmu. Lalu apa kata abahnya? Sebelum kamu berangkat menuntut ilmu, kamu carikan orang yang dulu yang paling hina di muka bumi ini. Lalu Uwais Al-Qarni berjalan ke pasar mencari makhluk yang paling hina. Ketika dia melihat pengemis yang berpakaian berdebu, pakaian compang-camping, dia mengiranya, wah ini orang yang paling hina. Ketika ia ingin membawanya, lalu dalam hati dia berkata, guru saya tak mungkin mengira bahwa dia adalah orang yang paling hina di mata Allah. Lalu dia mencari lagi, ketemu orang yang di pinggir jalan, yang pengangguran. Lalu dia berkata, nah ini orang yang paling hina bagi saya. Ketika dia mau membawa lagi, lalu di hatinya berkata, guru saya tak mungkin mengira bahwa ini hina di mata Allah. Ketika dia pengen balik, wah ini udah nggak ada orang yang paling hina di pasar ini. Dia balik, dia menemukan seekor anjing yang sedang menjilati tubuhnya. Lalu kata Uwais Al-Qarni, wah ini adalah makhluk yang paling hina di mata Allah. Dalam hati berkata, wah saya tak mungkin mengira bahwa ini hina. Kalau bagi saya hina, pasti bagi guru saya tidak hina. Jadi itu ketika balik ke rumah, dia berkata kepada abahnya,
Wahai Abah, aku tak mungkin menilai orang dari pakaiannya. Aku tak mungkin orang itu menilai dari kemampuannya. Jika aku menilai dari penampilannya, ketika itu dia penampilannya compang-camping, berdebu, tapi ketika di malam hari dia ada waktu mesra bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Asy-Syura, "Illa man atallahu biqalbin salim." Kecuali dengan di hadapan Allah dengan hati yang bersih. Jadi kita tuh nggak boleh melihat dari casingnya aja, lihat dalam dari hatinya. Jika hatinya bersih, maka ilmu akan masuk lewat hati, bukan lewat otak, bukan lewat pala. Kalau sekedar lewat pala, udah selesai pengajian itu hilang lagi. Kalau dari hati sampai kapanpun nggak bakal hilang-hilang. Jadi kita tidak boleh menilai orang dengan penampilannya. Walaupun penampilannya sobek, penampilannya banyak debunya, penampilan compang-camping yang tidak dipedulikan Allah, yang tidak dipedulikan oleh orang lain, tapi dekat dengan Allah Subhanahu